Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Tol Cikampek pada Jumat malam mulai ramai kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tiga pekan pasca banjir, aliran listrik di Aceh Tamiang baru menyala di sebagian tempat, sementara beberapa lainnya masih padam, termasuk posko pengungsian. Tim futsal Indonesia berhasil meraih medali emas usai memutus dominasi Thailand di ajang SEA Games 2025. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Tol Cikampek pada Jumat malam mulai ramai. Antrean sempat terjadi di kilometer 57. Peningkatan jumlah kendaraan mulai terjadi pada Jumat sore. Kepadatan sempat terjadi di kilometer 57 akibat sejumlah pengendara hendak masuk rest area. Mengantisipasi kemacetan, polisi bersiaga di tol pintu masuk rest area kilometer 57 dan sejumlah titik rawan macet. Sementara arus lalu lintas di kawasan tol dalam kota Jakarta ramai, mobilisasi kendaraan terpantau tak jauh berbeda dengan akhir pekan biasanya. Jasa Marga memprediksi 2,9 juta kendaraan meninggalkan Jakarta selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sedangkan Pelabuhan Merak hingga Jumat malam terpantau sepi dari kendaraan yang ingin menyeberang menuju Bakauheni. Tidak terlihat adanya antrean kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak. Diprediksi lonjakan penumpang terjadi mendekati puncak libur Natal dan Tahun Baru. Ya, kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana pantauan arus lalu lintas di musim mudik libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky dan Julian Fernando di tol dalam kota Jakarta, serta Adi Wahadi di tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kita ke Alva terlebih dahulu. Selamat malam, Alva. Ini di Sub Jakarta bilang puncak arus mudik terjadi di tanggal 19 dan 20 Desember. Bagaimana arus lalu lintas di malam hari ini di tol dalam kota? Selamat malam, Ibrahim dan juga saudara. Ya, nampaknya proyeksi ini berbeda dengan proyeksi dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa puncak libur hari Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi pada tanggal 24 atau sehari sebelum perayaan Natal. Kalau di tol dalam kota, tepatnya di belakang saya tempat berdiri, ini memang kondisinya masih ramai seperti akhir pekan biasanya. Volume kendaraan di akhir pekan selain di hari libur Natal dan Tahun Baru ya memang volumenya seperti ini. Juru kamera saya Julian Fernando akan menunjukkan sedikit kepada Anda di belakang saya ini di kedua ruas, baik yang ke arah Banten, Provinsi Banten dan juga ke arah Provinsi Jawa Barat memang ada sedikit perbedaan. Kalau ke Provinsi Banten ini masih sedikit sepi. Tadi ketika saya tiba di sini kondisinya ya ramai lancar, tetapi di ruas satunya lagi yang menuju ke arah Provinsi Jawa Barat dan keluar Jakarta ini lebih padat. Dan ini menunjukkan bahwa memang adanya peningkatan volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta sesuai dengan prediksi dari PT Jasa Marga yang menyebutkan akan ada 2,9 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada hari libur Natal dan Tahun Baru.
Apalagi Ibrahim dan juga saudara, pemerintah ini baru saja mengeluarkan aturan bekerja dari mana saja atau work from anywhere, sehingga indikasi peningkatan volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta ini akan semakin tinggi. Angkanya juga sangat tinggi mengikuti aturan ini, dan proyeksinya puncak libur hari Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi pada tanggal 24. Untuk arus mudik dan arus balik akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2025. Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi hari libur ini, baik itu dengan merekayasa lalu lintas maupun juga meningkatkan pelayanan di fasilitas-fasilitas umum, khususnya di titik-titik rawan kemacetan yang menjadi jalur favorit dari para pengendara untuk melakukan arus mudik maupun arus balik. Ibrahim. Kepadatan memang terjadi dalam kota Jakarta yang mengarah ke arah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Terima kasih, Alfa. Kita akan lihat juga bagaimana kondisi di Cikampek. Adi Wahadi, selamat malam. Bagaimana kondisi di sana? Apakah kemacetan sudah mulai bergerak ke arah Cikampek di sana? Rahmat Ibrahim dan juga saudara, pantauan kami sejak tadi sore hingga malam ini memang terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta dengan tujuan wilayah Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah, dan ini terpantau di sejumlah titik, dan kami pantau kepadatan mulai terjadi di kilometer 57. Memang ini lokasi adalah salah satu lokasi rest area yang menjadi favorit warga setelah perjalanan dari arah Jakarta menuju ke arah timur tujuan wilayah Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah, dan menjadi rest area pertama yang ada di jalur tol Jakarta Cikampek, khususnya oleh kendaraan yang baru saja turun dari tol MBZ, sehingga banyak kendaraan atau warga dari Jakarta yang akan melakukan perjalanan mudik atau berwisata ke arah Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah memanfaatkan rest area pertama ini untuk pengisian bahan bakar maupun beristirahat, dan ini menimbulkan kepadatan di jalur tol Jakarta Cikampek, mengingat antrian cukup panjang kendaraan yang akan istirahat, dan ini berdampak terhadap kendaraan lainnya akan terus melanjutkan perjalanan. Namun karena padat atau panjangnya antrian, ini menyebabkan sedikit terhambatnya kendaraan, dan sejumlah kendaraan harus merendahkan percepatan kendaraannya atau melaju kendaraannya untuk kemudian bisa melintasi jalur ini dan bisa lanjut ke sejumlah tujuan seperti Jawa Barat melalui tol Cipularang maupun arah Jawa Tengah melalui tol Cipali. Rahmat Ibrahim dan juga saudara, peningkatan jumlah kendaraan diprediksi akan terjadi mulai malam ini dan hingga besok diprediksi, dan ada sejumlah upaya yang akan disiapkan untuk bisa mengatur lalu lintas. Pasalnya prediksi peningkatan jumlah kendaraan ini berdampingan atau bisa menimbulkan kepadatan atau kemacetan di sejumlah titik, dan beberapa titik yang diwaspadai oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang, mulai dari turunan tol MBZ kilometer 48, kemudian kilometer 57 rest area, dan kilometer 66 ini persimpangan jalur menuju ke Bandung maupun ke arah Jawa Tengah. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Adi Wahadi untuk laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Alfania Rizky dan juga Julian melaporkan langsung dari kawasan tol dalam kota Jakarta. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya. Dan selanjutnya kita akan pantau juga saudara kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik berdasarkan pantauan kamera NTMC Korlantas Polri. Yang pertama kami akan tampilkan di kawasan Simpang Gadok, saudara. Kita akan lihat, ini dia ada kawasan Simpang Gadok, Cikopo, Cileunyi, dan Padalarang. Memang sebagian besar saat ini siswa sekolah sudah mulai libur per hari esok pada hari Sabtu, sehingga banyak yang mulai mengawali mudik libur panjang, libur Nataru di hari ini, di malam ini. Dan ini adalah bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok. Terpantau kemacetan terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, saudara. Ini adalah situasi di kawasan Simpang Gadok yang kami peroleh dari CCTV yang ditampilkan NTMC Korlantas Polri.
Kemudian, saudara, selain dari Simpang Gadok, kami juga akan menampilkan bagaimana ruas lalu lintas di kawasan tol Cikopo. Ini dia di kawasan Cikopo, merupakan akses perbatasan dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Ini adalah salah satu akses utama tadi disampaikan oleh Adi Wahadi di tol Cikampek sudah mulai mengalami kepadatan, dan ini adalah yang kami tampilkan kondisi arus lalu lintas di Cikopo. Sudah mulai terlihat banyak warga yang meninggalkan Jakarta menuju ke Jawa Tengah melalui jalur Cikopo. Dari Cikopo kita bergeser ke wilayah selatan. Kami tampilkan untuk di ruas jalur Cileunyi, Jawa Barat. Ini adalah akses utama bagi para pemudik di libur Natal dan juga Tahun Baru kali ini yang akan menuju ke wilayah Priangan Timur, Garut, Tasikmalaya, termasuk juga untuk wilayah Jawa Tengah di bagian selatan seperti Cilacap dan juga Kebumen. Dan jalur ini adalah salah satu akses utama yang juga digunakan oleh masyarakat untuk melakukan mudik lokal dari Bandung menuju Garut ataupun juga Tasikmalaya saat momen libur panjang. Kemudian terakhir kami tampilkan bagaimana juga di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Ini adalah ini dia Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat merupakan jalur arteri utama yang merupakan terusan dari Kalimalang, saudara. Dari Bekasi, Kalimalang akan tembus ke kawasan Simpang Jomin, Karawang. Memang untuk jalur ini para pemudik juga tentu harus ekstra hati-hati karena banyak sekali kendaraan besar yang melintas seperti truk pengangkut logistik. Ini tentu menjadi perhatian karena ini adalah jalur arteri. Banyak juga area pasar tumpah di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Artinya mulai malam hari ini kepadatan akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan sampai menjelang puncak arus mudik libur Nataru tahun ini. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Sabtu menjadi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Pramono pun memastikan seluruh terminal bus di Jakarta siap memberikan pelayanan terbaik. Pada Jumat siang, Pramono meninjau kesiapan terminal bus terpadu Pulau Gebang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Pramono menyebut mulai terjadi peningkatan penumpang pada hari Jumat. Hari Sabtu diperkirakan terjadi peningkatan penumpang mencapai 5.000 orang per hari atau meningkat hampir 100%. Tadi saya mendapatkan keterangan dari Pak Kepala Dinas Perhubungan bahwa ketika sekarang ini terjadi kenaikan penumpang yang signifikan karena memang ini memulai libur Natal dan Tahun Baru. Dan diperkirakan mungkin salah satu puncaknya itu besok. Diprediksi tanggal 20 Desember akan terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi. Diperkirakan hampir 5.000 penumpang per hari atau meningkat hampir 100%. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. KPK menangkap 3 jaksa dalam operasi tangkap tangan di Banten dan Kalimantan Selatan. Ketiga oknum jaksa ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang dalam operasi tangkap tangan di Banten dan Jakarta pada Rabu 17 Desember 2025. Salah satu yang ditangkap adalah seorang oknum jaksa. KPK menyita uang senilai 900 juta rupiah dengan dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara Korea Selatan. Selang 1 hari KPK kembali melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. KPK menangkap 6 orang dan 2 diantaranya merupakan pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara beserta barang bukti 200 juta rupiah. Mengamankan sejumlah 6 dari pihak Kejaksaan Negeri Sungai Utara. KPK kemudian menyerahkan oknum jaksa yang terlibat OTT di Banten ke Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan tidak ada intervensi. Penangkapan ini jadi momentum berbenah Kejagung. Kita akan menghormati setiap proses hukum dan kita tidak akan intervensi. Silahkan lakukan dan ini momentum untuk benah-benah di kita. Peneliti Pukat UGM Jainur Rohman menilai pelimpahan oknum jaksa yang ditangkap KPK ke Kejaksaan Agung bisa memunculkan konflik kepentingan.
seharusnya perkara ini tetap ditangani oleh KPK hingga nantinya dituntut di meja hijau. Kenapa demikian, Mbak Maidov? Kalau perkara ini ditangani sendiri oleh kejaksaan, maka kemungkinan perkara ini dilokalisir itu menjadi tinggi. Atau setidak-tidaknya dalam pandangan publik akan susah bagi institusi untuk bisa secara objektif menangani perkara anggotanya sendiri. Ya ada esprit de corps di sana, sehingga potensi konflik kepentingan, konflik of interest itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jika perkara ini tetap ditangani oleh KPK. Kejagung memastikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum jaksa akan ditangani secara transparan dan tidak ada konflik kepentingan. Tim Liputan Kompas TV. Polisi kembali menangkap pelaku lain yang diduga ikut terlibat pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Polisi masih menyelidiki kasus kematian anak petinggi PKS Kota Cilegon, Banten, kendati CCTV di TKP rusak. Namun polisi yakin hal itu tak akan menghambat investigasi. Polres Cilegon masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian anak petinggi PKS Cilegon di rumah mewah. Alat bukti yang ditemukan di TKP saat ini tengah dilakukan pemeriksaan. Sementara disinggung soal CCTV di TKP yang rusak. Kapolres Cilegon menyebut itu tak akan menghambat jalannya penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Sementara kan kita mengumpulkan beberapa alat bukti di lapangan yang memang itu harus kita kaitkan antara pola waktu, pola tempat, dan pola sasaran. Jadi harus membutuhkan analisa yang memang matang. Nggak juga kesulitan, meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal. Peristiwa tewasnya bocah berusia 9 tahun terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Saat itu sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, ayah korban Maman Suherman menerima telepon dari anak keduanya. Di telepon itu, anak keduanya tersebut meminta pertolongan kepada ayahnya. Mendapat kabar tersebut, Maman langsung meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan dan bergegas pulang ke rumahnya di kota Cilegon. Sampainya di rumah, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Korban dibawa ke rumah sakit Besaida Kota Cilegon, namun dinyatakan meninggal dunia, saudara. Teka-teki kasus kematian anak petinggi PKS di Cilegon, Banten belum menemui titik terang. 8 orang saksi diperiksa polisi termasuk keluarga dan orang-orang dekat keluarga korban. Namun salah satu alat bukti, yakni CCTV di rumah korban rusak. Polisi menyebut CCTV di rumah korban sudah rusak sejak 2 minggu lalu. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak, Cuma? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Partai Keadilan Sejahtera, tempat bernaung orang tua korban, menunggu hasil penyelidikan polisi. PKS tak ingin berspekulasi jika kematian korban berkaitan dengan isu politik. PKS meminta polisi bisa mengungkap pembunuh korban. Kami tidak berspekulasi ya dan tidak
menganggap ini adalah permasalahan politik dan lain-lain gitu ya. Jadi kami masih menunggu sih hasil dari penyidikan ya, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait ini, karena pasti akan ditemukan motifnya gitu ya. Seperti termasuk juga pelakunya, karena ini kan memang delik umum ya, bukan delik aduan. Jadi polisi memang harus bisa bekerja ya untuk menuntaskan ya perkara ini secara profesional dan transparan. Kami masih mengawal ya kasus ini ya. Penasihat ahli Kapolri bidang politik Hermawan Sulistyo meminta penyidik menelusuri lingkungan dekat orang tua korban, mulai dari politisi hingga rekan bisnis. Hermawan bilang orang-orang dekat orang tua korban tak boleh luput dari pemeriksaan. Harus ada dugaan ke arah sana. Jadi ini cara bekerjanya kan semua, misalnya ada 10 orang dari lingkungan profesional, ayahnya dari lingkungan bisnis gitu. Lalu teman-teman korban juga tidak boleh dikecualikan. Jadi teman-teman korban harus ditelusuri, diselidiki. Jejak-jejak fisik dari forensik itu pada kasus ini terlalu banyak sehingga saya yakin polisi bisa membongkar ini. Hanya masalahnya dia butuh waktu itu bisa 1 hari, bisa 4 hari standarnya forensik, bisa lebih dari itu gitu. Anak petinggi PKS berusia 9 tahun ditemukan tewas dengan luka senjata tajam pada Selasa malam. Korban sudah dimakamkan di TPU Balung pada Kamis siang. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Setelah penangkapan Bribka AS dalam kasus pembunuhan seorang mahasiswi di Pasuruan, polisi kembali menangkap pelaku lain yang diduga ikut terlibat pembunuhan mahasiswi UMM. Pelaku ditangkap di Keraksaan Probolinggo setelah berpindah tempat di Lumajang hingga ke Pamekasan, Madura. Pelaku merupakan teman masa kecil dari tersangka utama Bribka AS. Ia diduga kuat turut serta merencanakan pembunuhan hingga membuang jenazah korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan Bribka AS, anggota Polres Probolinggo, sebagai tersangka pembunuhan mahasiswi UMM. Motif pelaku masih diselidiki polisi. Kemarin satu tersangka berinisial AS, kemudian tadi malam juga ya telah ditangkap satu terduga pelaku, ya, calon tersangka berinisial SY. Untuk pelaku ini adalah satu terduga pelaku yang bersama-sama dengan tersangka AS ya, melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban. Sebelumnya warga menemukan jasad perempuan di sebuah parit di pinggir Jalan Raya Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa pagi 16 Desember lalu. Polisi langsung melakukan olah TKP, sementara jasad korban dibawa ke RSUD Bangil. Korban teridentifikasi merupakan seorang mahasiswi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil penyelidikan polisi, korban dibunuh kakak ipar korban yang juga merupakan anggota Polres Probolinggo. Tiga pekan pasca banjir, aliran listrik di Aceh Tamiang baru menyala di sebagian tempat, sementara beberapa lainnya masih padam, termasuk posko pengungsian. Tiga pekan pasca banjir, aliran listrik di Aceh Tamiang belum pulih sepenuhnya. Di posko pengungsian, genset yang disediakan tak bisa digunakan warga karena terkendala biaya untuk membeli BBM. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba dari Aceh Tamiang. Ya saudara, memasuki pekan ketiga pasca banjir bandang di Aceh Tamiang, saudara, sampai dengan saat ini listrik masih belum menyala di sebagian tempat. Memang
di sebagian tempat seperti di jalan lintas di Aceh Tamiang ini saudara, untuk listrik sudah menyala seperti lampu penerangan jalan ini sudah hidup. Namun di beberapa titik di Aceh Tamiang masih gelap gulita, dan salah satunya adalah di posko-posko pengungsian yang tidak ada aliran listrik, sehingga memang seperti di belakang saya ini merupakan posko pengungsian masih terlihat gelap gulita, dan warga hanya memanfaatkan saat ini adalah api unggun. Dan saya akan mengajak Anda saudara untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari mengapa posko-posko pengungsian di Aceh Tamiang ini masih banyak yang gelap. Saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah seorang warga. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Sama Bapak Hamdani. Pak Hamdani, kalau boleh tahu Bapak, ini kenapa posko masih gelap Pak? Karena alir listriknya putus semua daerah sini Bang. Jadi orang ini belum berani untuk mengasih api kemari, alasannya kilometernya belum ada. Ya kita terpaksa gelap-gelap kayak gini. Sebagian bantuan ada dari PLN, seperti mesin geset, tapi minyaknya nggak ada. Kita kayak mana mau hidupinnya, sementara kita nggak punya biaya untuk beli minyak. Jadi kita gelap-gelapan aja pakai api seadanya aja lah kita di sini. Kita minta tolong sama pemerintah, ya cepatlah untuk kasih lampu untuk kita bangunin rumah secepatnya. Ini memang ada disediakan genset, namun masih terpaksa gelap gulita nih Pak ya, karena belum ada bensin atau aliran listrik Pak ya? Iya, karena ada dibantu, tapi kita nggak sanggup beli minyak ya. Minyak eceran sekarang di jalan tuh sampai 25 1 liter ya, 20. Kalau 1 liter itu nggak sampai setengah jam udah habis. Dia mesti di situ 5 liter, kemana? 100.000 5 liter satu hari, kemana kita punya uang? Sementara rumah barang-barang kita udah hilang semuanya. Terima kasih banyak informasi ya Bapak. Ya saudara, itu tadi wawancara singkat saya dengan salah seorang warga yang mengatakan memang sampai saat ini belum ada aliran listrik yang masuk ke posko-posko pengungsian. Memang sudah diberikan fasilitas seperti genset, namun warga terkendala biaya untuk membeli bensin, dan memang di Aceh Tamiang ini bensin eceran harganya masih cukup mahal. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pasokan listrik di wilayah Aceh berangsur normal. Namun, ada 4 wilayah yang masih dalam tahap pemulihan. Pasca bencana, wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat setelah Aceh mulai berangsur normal. Khusus wilayah Aceh, tersisa 4 wilayah yang masih dalam tahap pemulihan. Di Banda Aceh, di Aceh ada 4 kabupaten yang masih nyalanya di bawah 50%. Kabupaten apa itu? Aceh Tamiang, Benar Meriah, Gayo, sama Aceh Tengah. Ini terjadi Bapak Ibu semua karena bukan karena mesin listriknya yang bukan karena power plant-nya yang tidak bisa tersuplai, tetapi terjadi karena infrastruktur kita yang belum terselesaikan di lapangan untuk tegangan rendah. Sempat terputus akibat bencana banjir bandang, sejumlah akses jalan di Aceh mulai bisa dilalui. Aktivitas warga pun berangsur normal. Sempat terputus dan melumpuhkan mobilitas warga, jembatan Bailey akhirnya rampung dan bisa dilalui kendaraan. Jembatan ini vital sebagai alternatif penghubung Kabupaten Biren dan Aceh Utara. Meski jembatan Bailey mulai beroperasi, namun masih diberlakukan sistem buka tutup. Agar semua jembatan Bailey ini darurat ini cepat tersambung, sehingga jalur-jalur utama di Provinsi Aceh bisa dilalui. Kapasitasnya 8 ton ya, 8 ton. Di atas 8 ton belum bisa. Juga terbatas, kita lihat kekuatan jembatan. Tersambungnya kembali jembatan Bailey membuat aktivitas warga kembali normal. Kita jadi bisa cepat melintas ke seberang. Jadi ini kayak ini kan ibu saya sakit, jadi bisa cepat jalan. Ya, kami sudah bisa melewati jembatan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua 7 hari. Ya. Dan plan kita pun kita bantu juga kalau yang depan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan pemulihan jalan dan jembatan nasional di daerah terdampak bencana Sumatera rampung pada akhir Desember 2025. Saat ini, 81% jalan dan jembatan sudah fungsional.
ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional. Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional. Kembalinya akses jalan ini menjadi harapan baru bagi warga agar aktivitas yang sempat terhenti akibat bencana kembali pulih. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih 3 pekan berlalu, penyintas bencana Sumatera berjuang untuk bangkit dan menata hidup kembali. Ulasan Istana hadir usai jeda. Sudah lebih dari 3 pekan, banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 provinsi di wilayah utara Sumatera. Presiden Prabowo Subianto sudah bertitah percepat proses penanganan dan berjanji akan bekerja maksimal memulihkan daerah terdampak. Pada faktanya, bantuan belum tersebar merata. Para penyintas bencana masih harus berjalan cukup jauh menjemput bantuan demi bisa bertahan hidup. Lalu sejauh mana pemerintah turun tangan merangkul para korban demi bisa bangkit dan menata kembali hidup mereka? Saatnya ulasan Istana. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Jumlah korban meninggal sore hari ini 19 Desember menjadi 1071 jiwa. Tak ada kata menyerah. Bangkit dari musibah jadi tekad para penyintas bencana di Sumatera. Pulih meski perlahan. Bukan sekadar menjemput bantuan, penyintas bencana di Bener Meriah Aceh memilih tak berpangku tangan, menjual hasil panen. Lewat tangan petani ini, ekonomi perlahan bergerak. Meski dalam keadaan serba darurat, warga tak menyerah. Nah, pokoknya kami berapa hari, udah mau seminggu makanan kami nggak ada apa-apanya. Artinya bantuan belum masuk sampai sini banyak. Belum masuk sampai sini belum. Tapi saat ini udah. Saat ini udah, itu pun kata orang di camp, itu pun yang korban-korban rumahnya cuma dapat. Tekad yang sama juga dihidupkan penyintas bencana lainnya. Kala listrik belum sepenuhnya pulih, warga memilih membuka warung dengan penerangan seadanya. Jualan minyak sikit-sikit lah, Bu, sama keripik. Tapi keripik dah kena banjir. Jadi kayak mana lah, Bu, namanya cari makan. Demi cari makan ya kayak ginilah. Mariani juga memilih kembali berdagang di Pasar Kuala Simpang. Bagaimanapun dapurnya harus tetap ngebul di tengah bencana. Kami selalu makan Indomie sama telur aja. Jadi kami bantuannya itulah, maka kami jual sayur. Banjir dan longsor di Sumatera menyisakan kehilangan bagi penyintas bencana, keluarga, hingga tempat bernaung. Desa-desa hilang tanpa jejak, seperti yang terjadi di Aceh Utara. Akses untuk melintas jalan ini masih terisolir sampai hari ini. Belum tersentuh. Yang terancam di sana, di lorong barat, ada 130 kakak, yang 53 rumahnya itu nggak tahu di mana rimbanya. Karena di bawah arus, gelombang, dan bukan hanya rumah yang dibawa, tapi tanah warga yang tempat rumah itu sendiri hilang total. Presiden Prabowo memastikan pemerintah hadir, meski pemulihan tak bisa dilakukan sekejap mata. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua. Presiden Prabowo juga meminta jajarannya punya kepekaan pada korban bencana.
Jangan jadikan bencana ajang pencitraan. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Untuk mendapatkan air untuk minum aja kami susah, Bu. Kami minum air selokan direbus tuh, Bu. Sampai kami tunggu lama kali baru kami minum. Seperti apa kondisi kesehatan bayi dan ibu? Ya kami sakit, ya kalau bayi ya pasti diare. Badannya gatal-gatal, Bu. Diri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Upaya untuk menerjunkan bantuan logistik ke desa terdampak bencana terus dilakukan. Jalur udara jadi andalan untuk mempercepat pendistribusian bantuan karena masih banyak wilayah yang terisolasi. Di Aceh Tengah misalnya, ada 80 desa yang masih terisolasi dan belum bisa ditembus jalur darat. Jadi jumlah desa yang terdampak sampai hari ini adalah jumlahnya 80 desa yang belum bisa dilewati dengan jalur darat, roda 2 atau roda 4. Kalaupun bisa dengan roda 2, ini cukup berat. Nah, salah satunya syarat untuk menyalurkan itu melalui udara. Itu pun sulit sekali. Bencana yang membuat lebih dari 1.000 orang meninggal membuka mata akan sebuah tanggung jawab moral hingga pertanggungjawaban hukum. Presiden Prabowo memastikan tidak boleh ada pembalakan liar. Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Sementara Kapolri memastikan penyidikan soal dugaan korporasi di balik kayu gelondongan banjir Sumatera terus berlanjut. Ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH tengah memproses satu perusahaan yakni PT TBS terkait pembalakan liar yang memperparah dampak banjir Sumatera. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang, Kemenhut telah mencabut 22 izin pemanfaatan hutan, termasuk di Sumatera, seluas lebih dari 1 juta hektar. Pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan, seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Indonesian Center for Environmental Law menilai penegakan hukum pembalakan hutan saja tak cukup. Evaluasi tata ruang secara menyeluruh, termasuk izin dan konsesi, harus sesuai kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Kalau sekedar menghukum pelaku, kita apresiasi oke. Tapi dibilang cukup tidak. Gitu ya, karena menghukum pelaku itu memang sudah menjadi satu mandat undang-undang, polluter pays principle, siapa yang merusak, siapa yang mencemari dia membayar, dia bertanggung jawab, itu udah clear gitu undang-undang.
Tapi pertanyaan adalah bagaimana supaya ini tidak terulang lagi? Maka sebenarnya tadi evaluasi terhadap tata ruang, memastikan bahwa semua izin-izin dan konsesi itu sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan, itu menjadi kewajiban. Memastikan bahwa semua tata ruang daerah itu sesuai dengan KLHS-nya. Peruntukannya tidak lagi misalnya yang sudah daerah-daerah kritis itu masih dibebani izin. Itu kan harus ada tuh evaluasi terhadap tata ruang. Jadi menurut saya hulu hilir harus diberesin. 6-1 atas tuan rumah Thailand dalam babak penentu di SEA Games 2025. Timnas Futsal Indonesia meraih emas usai menang 6-1 atas tuan rumah Thailand dalam babak penentu di SEA Games 2025. Tim Futsal Indonesia menang 6 gol berbalas 1 di laga penentu medali emas melawan tuan rumah Thailand pada Jumat malam. Ini merupakan emas pertama bagi Indonesia di cabur futsal putra sejak futsal pertama dipertandingkan di SEA Games 2007. Oh, Indonesia! 4-0 Indonesia. Bola di Osman Musa ya. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas